Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadirat baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'inya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada bab pertama yaitu mengenai kontrol diri, ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, mujahadatun nafsi, kemarin sudah. Kedua, ada husnuzon. Ketiga, ada ukhuwah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai husnuzon atau berprasangka baik. Ya. Namun sebelum kita beranjak kepada materi, kita lihat dulu pada peta konsep di sini. Dari husnuzon ini kita petakan ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, pengertian dari husnuzon itu sendiri, kemudian dalil nakli dari husnuzon itu sendiri, kemudian macam-macam husnuzon. Cukup 3 poin yang akan kita bahas mengenai husnuzon. Baik, kita beranjak kepada yang pertama, yaitu pengertian dari husnuzon ya. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Oke, saya ulangi lagi. Setiap agama pasti mengajarkan kepada kebaikan. Salah satu kebaikan yang diajarkan dalam setiap agama yang ada di dunia, salah satunya mengajarkan berprasangka baik. Ya, karena berprasangka baik itu adalah kebaikan. Tetapi di dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya yang di agama yang diridhoi itu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Prasangka baik ini dikenal dengan husnuzon ya. Di dalam Islam prasangka baik dikenal dengan husnuzon ya. Dan ternyata husnuzon itu terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama ada husnu, yang kedua ada azon. Nah, husnu itu diartikan baik. Kalau azon prasangka. Jadi secara bahasa diartikan sebagai baik prasangka atau prasangka baik, husnuzon. Husnuzon memandang segala sesuatu dengan pandangan dan pemikiran yang positif ya, tentunya. Dan selain husnuzon juga terdapat lawan dari husnuzon yaitu su'udon. As-su'u itu goreng ya, kalau bahasa Indonesianya jelek, adzon sangka, jadi jelek sangka. Jadi lawan dari husnuzon itu adalah su'uzon. Nah, itu secara lughahnya husnu itu baik, azon prasangka. Kalau disatukan jadi prasangka baik. Oke, secara istilah kita artikan husnuzon adalah suatu sifat berprasangka baik yang terlahir dari hati yang tentram untuk menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akan dijauhkan dari perasaan-perasaan gelisah, takut, serta cemas dan lain sebagainya. Jadi, insya Allah orang yang senantiasa hatinya merasa husnuzon kepada segala sesuatu yang terjadi, hidupnya akan lebih tenang. Dan jaminannya
surga. Karena orang yang husnuzon terhadap suatu kejadian yang ia alami disebutkan dengan mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan janji Allah ketika orang yang tenang, jiwanya yang tenang, insya Allah bonusnya itu adalah surga. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Ini dalil tentang husnuzon, ya. Salah satu dalil nakli tentang husnuzon. Kemarin dalil nakli itu dalil yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dalil akli itu berdasarkan pemikiran manusia, diantaranya ijma dan qiyas. Oke, kita lihat firman Allah Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30 ini berkaitan dengan ketenangan hati, bagaimana memandang terhadap sesuatu dalam artian husnuzon. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Hai jiwa yang tenang, mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoi, lalu masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Tadi dia katakan bahwasanya seseorang yang husnuzon itu hidupnya akan merasa tenang, tidak ada perasaan gelisah, takut ataupun cemas dan lain sebagainya, karena menganggap bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, yang ia hadapi itu berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya mempunyai hikmah sebagai pelajaran. Ya. Makanya disebutkan dengan mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya. Dan jaminannya wadkhuli jannati. Jaminannya adalah dan masuklah ke dalam syurgaku. Insyaallah ya, mudah-mudahan antum semua dijadikan sebagai manusia yang selalu husnuzon. Amin. Oke. Kita beranjak kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berkaitan dengan husnuzon. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, muttafaq alaih. Nah, ini saya artikan dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, di sini ada hadis riwayat muttafaq alaih, yang artinya adalah muttafaq alaih itu kan periwayat hadis banyaknya, ada hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Hakim, hadis riwayat dan lain sebagainya lah, banyak ya. Nah, hadis ini sahih. Kenapa sahih? Karena seluruh periwayat hadis muttafaq alaih itu periwayat hadis yang banyak meriwayatkan sebuah hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Ya. Ini hadis sahih insyaallah, karena periwayatnya juga muttafaq alaih. Jadi seluruh periwayat hadis mengatakan demikian. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai bahwasanya jauhkanlah prasangka buruk darimu, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling bohong. Kenapa disebut dengan bohong?
Karena sebelum terjadi kita sudah memikirkan hal tersebut. Belum saja terjadi, malah kita memikirkan yang demikian. Itu kan sebuah kebohongan, sebuah kekhawatiran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan perkataan yang paling bohong. Jangan mendahului takdir Allah. Tenang aja, segala sesuatu juga ada hikmahnya. Sudah diatur. Makanya jangan berprasangka buruk terhadap Allah, terhadap sesama, terhadap diri, gitu kan? Gak boleh. Dan tentunya banyak dalil nakli tentang husnuzon, tetapi ini salah satunya Quran surat Al-Fajr sama hadis riwayat muttafaq alaih. Ini salah satunya. Dan dalil-dalil yang lain nanti boleh antum cari di internet maupun di buku-buku paket lah. Karena 70% saya menyampaikan, 30% antum semua mencari. Ya. Oke. Pengertian sudah, dalil nakli sudah. Yang ketiga, macam-macam dari husnuzon. Karena ada 3 macam husnuzon yang akan kita bahas. Yang pertama, prasangka baik atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada sesama manusia, kemudian husnuzon kepada diri sendiri, ya. Baik, yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang pertama wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa antum baca terlebih dahulu. Ya. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diwujudkan dengan kesadaran bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan sifat lapang dada sehingga tidak mudah berputus asa. Sebab yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang baik untuk hamba-hambanya dan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya, ya. Poin yang pertama, Allah lebih mengetahui yang baik untuk hambanya. Ya, yang pertama, Allah mengetahui apa yang baik untuk hambanya. Gitu kan. Contoh seperti ini. Ya. Antum punya keinginan punya motor sport, ya. Jangan taung-taung lah, ya. Contoh misalkan pengen motor Ninja yang sekitaran 70 jutaan lah. Ya, itu keinginan antum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala biasanya mengabulkan permintaan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Ya. Dan Allah ternyata lebih tahu apa, ya, lebih dari apa yang kamu tahu. Siapa tahu kan, misalkan kalau kamu punya motor Ninja yang kecepatannya luar biasa, ya, kita gak akan pernah tahu umur kita sampai di mana. Siapa tahu ketika mengendarai motor sport itu tiba-tiba antum di jalan ugal-ugalan hingga pada akhirnya masuk rumah sakit terus meninggal, gitu kan. Makanya Allah lebih memberikan ataupun mengabulkan doa antum sesuai dengan kebutuhan. Lah, antum cuma butuh yang motor bebek kok untuk pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah, gitu kan. Nggak perlu tuh pakai motor-motor sport, gitu kan. Yang intinya adalah Allah memberikan sesuatu itu sesuai kebutuhan untuk kebaikan antum, ya. Dan itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua, karena memang usia antum di dalam usia sekarang itu usia
pubertas, ya, antum menginginkan seseorang, ya, menginginkan seorang lawan jenis, antum ingin dia menjadi pacarmu, ya, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Keinginan antum memiliki dia, tetapi Allah lebih tahu kebaikan untukmu yang akhirnya misalkan dia tidak dimiliki olehmu. Karena kalau misalkan dia dimiliki oleh kamu, kamu bisa-bisa celaka. Kamu nanti celaka. Karena kita tidak akan pernah tahu, Allah yang lebih tahu. Celakanya gimana? Lah, kalau misalkan kamu dengan dia, pelajaranmu terganggu, dompetmu terkuras, ya, dan lain sebagainya gitu kan. Allah nggak pernah, kita kan nggak pernah tahu. Allah tahu yang terbaik untukmu. Itu kan biasa, ya. Itulah contoh kecil. Jadi kita diwajibkan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Allah lebih mengetahui yang baik untuk hamba-hambanya, ya. Jadi kita harus belajar membaca hikmah dari kejadian yang kita hadapi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hamba-hambanya di luar batas kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 286, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sadaqallahul adzim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kamu untuk menghadapi kejadian, untuk menghadapi cobaan, bukan orang lain, ya. Karena kamu pasti sanggup untuk melewati, untuk menghadapi, untuk menyelesaikan masalah ujian yang kamu hadapi. Harus yakin, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan kenapa Allah memilihmu? Karena Allah tahu kamu sanggup untuk melewatinya, gitu. Orang yang memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan terbiasa memahami hikmah setiap kejadian yang dialami. Kemudian melakukan introspeksi diri sehingga akan menerima kenikmatan penuh rasa syukur dan kesabaran dalam menghadapi ujian yang datang dalam kehidupannya. Prasangka baik akan mendatangkan kebaikan, insya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya seseorang yang berprasangka baik insya Allah akan baik. Tetapi seseorang yang berprasangka buruk insya Allah akan buruk, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa lebih berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tadi yang pertama, Allah lebih tahu yang terbaik daripada antum, dan Allah tidak akan membebani antum sesuai dengan kesanggupan atau kadar antum sendiri. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih antum? Karena Allah tahu antum sanggup untuk melewati semua ini. Ambil hikmahnya. Oke lah, itu berprasangka kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berprasangka baik kepada sesama manusia. Dan kenapa kita harus berprasangka baik juga terhadap manusia? Karena di dalam ilmu sosial, ya, karena saya jurusan IPS dulunya, manusia itu disebut dengan zon politikon.
menurut Aristoteles, ya, manusia itu disebut dengan zoon politikon. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri, dalam artian makhluk sosial. Makanya kita perlu untuk berhusnuzon atau berprasangka baik terhadap sesama. Nah, sebagai makhluk sosial, berprasangka baik terhadap sesama juga harus diterapkan. Ya, harus diterapkan. Karena kita tidak bisa lepas untuk berkomunikasi dengan orang lain, tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain, ya. Lalu bagaimana caranya untuk menerapkan husnuzon terhadap sesama manusia? Nah, prasangka baik dapat kamu terapkan dengan menunjukkan sikap saling menghargai, menghormati, serta selalu bersikap ramah tanpa saling mencurigai, ya. Namun, prasangka baik tidak boleh mengesampingkan sikap kehati-hatian. Akan tetapi, prasangka baik tidak boleh mengesampingkan kehati-hatian. Gak boleh. Berprasangka baik harus, tetapi untuk kehati-hatian juga penting untuk dijaga. Kamu tetap harus berhati-hati, antum semua juga tetap harus berhati-hati terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Serta melakukan konfirmasi terhadap segala bentuk informasi secara bijaksana, ya. Prasangka baik terhadap sesama manusia merupakan kunci pergaulan yang baik. Prasangka baik dapat menjauhkan sikap ingin menang sendiri. Dengan prasangka baik akan mengukuhkan persaudaraan, ya. Hati-hati perlu, tetapi prasangka baik terhadap sesama juga sangat perlu dan dibutuhkan. Karena ini adalah inti dari persaudaraan. Ketika satu sama lain saling mencurigai, nah inilah awal dari permusuhan, awal dari perpecahan, ya. Nauzubillah. Jangan sampai seperti ini contoh. Kalau antum misalkan lihat seseorang pakaiannya cumpan-camping seperti punk rock jalanan gitu kan, kucel kumel gitu kan, lihatnya juga gak indah, antum gak boleh berprasangka buruk terhadap, wah ini kayaknya orang gak baik deh, jahat deh. Tahu-taunya pas kenal ternyata dia baik gitu kan. Kamu kan udah suuzon tuh kan. Atau misalkan ada cewek ini judes, ya. Pas kamu samperin ternyata baik gitu kan. Itu kan udah suuzon. Dan meskipun ada sebuah hadis mengatakan bahwa fahkum bidhahir wala tahkum bisarair, ya. Hukumilah apa yang dilihat, jangan menghukumi apa yang tidak terlihat. Ada hadis seperti itu, ya. Jadi hukumilah apa yang kamu lihat, jangan menghukumi apa yang kamu tidak lihat. Kalau misalkan antum lihat punk rock jalanan misalkan, wah ini anak-anak punk ini agak baik nih, gitu kan. Ini dalam redaksi hadis, ya, harus seperti itu. Tetapi kita juga harus berhusnuzon, karena tidak setiap yang kita lihat itu benar menurut kita. Tetapi ada kalanya kita harus memahami bahwasanya tidak semua yang kita lihat itu sesuai apa yang dipikirkan. Siapa tahu kan orang yang judes itu, siapa tahu kan orang yang berpenampilan cumpang-camping itu, dia lebih mulia dari kita, ya. Makanya diperlukan husnuzon terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu atau sebelum menyimpulkan sesuatu. Oke, satu lagi, yang ketiga ataupun yang saya berprasangka baik kepada diri sendiri ini sangat perlu, ya. Setiap manusia dianugerahi kemampuan dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Oke, boleh baca dulu lah sebentar.
Setiap manusia mempunyai kemampuan masing-masing. Ya. Kamu harus yakin pada kemampuan yang kamu miliki. Itulah salah satu bentuk prasangka baik yang harus kamu kembangkan dan biasakan. Prasangka baik di dalam diri merupakan perwujudan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik pada diri akan mendorong kerja keras dan semangat tinggi untuk berkembang. Ya. Salah satu optimistis ataupun pede, percaya diri itu merupakan husnuzon terhadap diri sendiri. Jadi siapa yang tidak pede itu dia tidak husnuzon terhadap dirinya sendiri. Percaya dirilah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu qada dan qadar, memberikan kamu takdir. Ya. Segala sesuatu yang terjadi kepadamu itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan prasangka baik kepada diri sendiri itu merupakan salah satu bentuk keimanan dari rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar. Kalau qada itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan ataupun yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali, zaman dulu sebelum alam semesta ini ada. Sudah tersirat dan tersurat. Kamu jodohnya dengan ini, matinya sekian tahun. Gitu kan. Rezekinya segini gitu kan. Lalu ada qadar. Nah, qadar itu bentuk aplikasi dari qada. Yang tadinya di zaman ajalinya qadanya adalah dituliskan kamu umur 40 tahun meninggal. Lalu ada qadar, pengaplikasian di alam dunia. Setelah alam semesta ini ada, kemudian antum hidup, kemudian dalam usia 40 tahun antum meninggal. Nah, itulah qadar ataupun takdir. Qadar itu sama dengan takdir. Ya. Dan takdir sebetulnya ada dua, ya. Ada takdir mubrom dan takdir mu'alak. Ingat-ingat ya, takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa diganggu gugat. Contoh seperti kematian, jodoh, nasib, ya. Itu tidak bisa dirubah. Hanya Allah yang bisa merubahnya. Ya. Ada takdir mu'alak. Nah, takdir mu'alak itu adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi ada campur tangan manusia. Contoh seperti ini. Takdir antum, contoh seperti ini ya. Antum bisa tidak pintar, bisa juga pintar. Itu takdirmu. Ya, tetapi ini bisa diusahakan, takdir mu'alak ini bisa diusahakan. Ketika antum pengen pintar, berarti antum harus belajar. Lebih keras lagi. Yang akhirnya kamu pintar. Itulah takdir mu'alakmu pintar. Tetapi antum juga bisa bodoh. Bisa tidak pintar ketika antum tidak berusaha. Ya. Jadi ada campur tangan atau ada ikhtiar atau ada usaha dari hambanya. Meskipun antara pintar dan tidak pintar itu adalah takdir yang diberikan Allah. Nah, ini bisa diusahakan. Contoh lagi, misalkan antum kaya dan miskin. Miskin takdir. Kaya takdir. Tapi ini masuknya takdir mu'alak, takdir yang bisa dirubah ataupun bisa dirubah oleh hambanya sendiri. Bisa diikhtiari, bisa diusahakan. Ketika pengen takdir kaya, otomatis manusia itu akan berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan dia kaya. Ada usaha. Tetapi kalau dia tidak usaha, ya tetap miskin. Itu takdir. Takdir juga. Tetapi takdirnya bisa dirubah oleh dirinya sendiri. Lain halnya dengan takdir mubrom tadi seperti kematian. Ya.
Kalau kematian, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Ketika datang ajal kepada seseorang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan meskipun sesaat. Wa la yastaqdimuna, dan tidak bisa dipercepat. Itu kematian dan termasuk ke dalam qadar atau takdir mubrom ya. Oke, kita lihat Quran surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu mirrauhillah. Innahu la yai'asu mirrauhillahi illal qaumul kafirun. Maaf. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Shadaqallahul adzim. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan sesungguhnya dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jadi di sini kita garis bawahi, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah, di sini dalam Quran surat Yusuf ini menyatakan bahwasanya kita tidak boleh putus asa. Harus percaya diri, itu sebagian dari husnuzon terhadap diri sendiri ya. Mungkin itulah sedikit pemaparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Serta any question boleh nanti di Japri ataupun di kolom komentar GC, boleh antum utarakan ya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.